ini tidak mau menzolimi, menganiaya orang. Tak ada gunanya hajimu bolak-balik ke Makkah. Tak ada gunanya kau banyak puasa sunat kalau menzolimi orang. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat bisolatin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyuruh bersedekahlah, bersedekahlah. Tak pernah. Itu bukan model saya. Saya hanya cerita saja. Saya pergi ke rumah sakit, ada orang cuci darah, 1 minggu 1,5 juta, 2 kali 3 juta, 1 bulan 12 juta, masjidnya 500 juta. Saya cerita aja, nggak ada nyuruh. Kalau mau kasih silakan. Yang nggak mau, mudah-mudahan cuci darah. Jangan gitulah Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Berapa lama mereka terbaring di sini, Bu Dokter? 5 jam terbaring. Saya pun diminta berdoa, saya pun berdoa. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, sembuhkan saudara kami. Selesai acara itu meleleh air mata si ibu, saya tengok. Si bapak, saya tak sampai hati untuk datang bertanya, takut dia makin jatuh dalam kesedihan. Saya pun keluar. Pas sebelum saya keluar pintu, ada satu yang manggil saya. Ustaz, saya tengok, oh emak-emak. Kalau anak gadis saya mau pergi, karena udah tua saya dekat. Ada apa Bu? Mak, saya sangka karena jauh tempatnya dia minta doa sekali lagi karena nggak dengar. Terus dia tanya, Ustaz boleh foto? Boleh sih, boleh. Itulah gunanya menengok orang sakit. Idza maridho, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, tengok dia, kunjungi dia. Dengan melihat orang sakit, bangkit semangat kita untuk berwakaf. Dengan melihat orang sakit, bangkit semangat kita mensyukuri nikmat. Ini malam ini bisa beramai seramai ini kenapa ini? Ini kan karena kita semuanya sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan yang ada sakit-sakit sedikit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya sendiri pun kalau sudah ceramah keliling, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kehilangan semangat, bawaannya udah mau mati aja. Tapi melihat jamaah ramai, bangkit semangat, bangkit. Balik ke tempat tidur, sakit lagi. Nah, begitu turun dari mobil, jamaah sudah Masya Allah, apalagi ibu-ibu pula semua melambaikan tangan. Saya tak tengok wajahnya satu-satu, karena lampu terang betul. Sampai ke sana, bapak-bapak bersalaman, sudah dikawal dengan pasukan berbaju batik. Tapi yang salaman saya salam tangannya satu-satu. Inilah tangan-tangan penghuni surga. Karena tangan ini meninggalkan anak, meninggalkan istri, kasar, tapi demi mencari harta yang halal. Tangan ini tidak mau menzolimi, menganiaya orang. Tak ada gunanya hajimu bolak-balik ke Makkah. Tak ada gunanya kau banyak puasa sunat kalau menzolimi orang. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, solat tahajud, solat witir, solat doa, solat qobliyah, solat ba'diyah, wasiyamin, puasanya banyak, puasa hari Arafah, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis. Oh, udah. Dia ngambil foto tadi. Tak ada gunanya puasa banyak, tak ada gunanya sholat sunat banyak, tak ada gunanya itu semua. Kenapa? Karena orang yang kita zolimi, yang kita aniaya, supirmu yang gajinya tak kau bayarkan, tukang cucimu yang kau aniaya, kau akan dituntut di hadapan Allah. Sebesar apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Akan kau lihat dengan biji matamu, akan kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mesti seimbang antara sedekah, antara wakaf, antara berbuat baik, antara beramal, dengan jangan sampai menganiaya orang. Bapak Ibu pikir orang-orang yang pergi haji sekarang
Ini malam ini mereka sudah mulai bertolak. Belum. Karena di Padang Arafah sekarang masih jam 5:30, jam 4:30. Mereka masih di Padang Arafah. Tenggelam matahari baru mereka bertolak menuju Mina. Dari Mina mereka akan, dari Muzdalifah ke Mina melontar jumroh. Ula 7 batu, wusta 7 batu, Aqabah 7 batu. Kenapa ada 3 melontar? Karena memang berbuat baik ini godaannya luar biasa. Bapak-bapak yang sudah membayar hewan kurban, yang sudah bersodakoh, merasakan ini bagaimana godaannya. Bro, ente mau kemana? Saya mau store kurban. Berapa? 2,5 juta. Itu HP baru 2 juta. Allazi waswisu fi sudur, berbisik dia ke hati, jangan. Tapi saya mau berkurban. Ente kan masih muda, matinya masih lama. Yang tua-tua aja nggak berkurban, nantilah kita kurban. Udah agak-agak pensiun nanti baru kurban. Dia sangka malaikat maut datang melihat pensiun tak pensiun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula dipercepat walaupun sesaat. Selagi masih hidup, beramal. Berapa banyak orang ingin hidup sampai besok tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah, mati meninggalkan dunia. Kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang membuat mati, wal hayata, Allah yang membuat hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai besok? Belum lagi besok. Kalau mati malam ini. Allah membuat kau hidup sampai malam ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya beramal. Cuman itu alasannya. Banyak orang salah jawab sekarang. Ibu sehat ya? Kenapa ibu sampai sekarang masih sehat? Iya, saya program diet. Banyak orang diet lari-lari, habis itu sesak napas mati. Kenapa ibu masih hidup sampai hari ini? Kenapa bapak masih hidup hari ini? Alasannya cuma satu. Karena Allah ingin bapak dan ibu beramal. Bapak-bapak yang bekerja beramal, ibu-ibu beramal. Suami saya kerja kok Ustaz, dapat uang bisa berkurban. Saya amal saya apa? Ibu jangan pernah meremehkan diri. Man ala salasa banatin, ibu yang membesarkan 3 anak. 3 anak ibu besarkan. Saya menengok membesarkan anak kucing aja capek. Gimana ibu bisa membesarkan anak-anak? Berapa kali ibu nggak jadi sholat duha gara-gara membesarkan anak? Berapa kali ibu tidak jadi tahajud malam gara-gara anak menangis? Nangisnya pakai pengawet, nggak berhenti, auto reverse, non-stop. Tapi akhirnya dia besar juga. Setelah saya punya anak baru saya sadar, oh ternyata manusia ini bukan robot. Ada proses, dia mulai lahir, merangkak, tengkurap, berdiri, jatuh, berjalan. Dan ibu menjadi saksi sebelum lahir ke dunia. Numpang mereka di rahim ibu 9 bulan 10 hari lamanya. Dan itu adalah ibadah. Mengandungkan anak itu ibadah. Makanya ibu yang meninggal dalam keadaan mengandung anak, matinya mati syahid. Makanya nanti kalau ada yang hamil, ketika ditanya, ente kok sebentar-bentar hamil, ibadah. Besarkan anak dengan niat yang baik. Bahkan amal yang lain putus. Amal sholat doa putus. Amal sholat tahajud putus. Tapi anak-anak ibu tidak putus. Setelah ibu meninggal dunia, dia akan menjadi pemimpin. Dia akan membaca Al-Quran. Dia akan mengajar, menjadi dosen, menjadi guru. Dia akan bekerja, bersedekah, mengalir sampai ke makam kita. Tidak ada satupun dari kita ini yang kosong daripada amal. Cuman amalnya beda-beda. Amal bapak-bapak dari kamar dagang dan industri, zakat, wakaf, infak, sedekah. Amal Pak Dubes dan keluarga besar kedutaan
dengan menjaga kedaulatan negara, menjaga jati diri bangsa di tengah bangsa lain. Mereka adalah diplomat-diplomat yang berdiplomasi membela di depan mata orang lain. Pekerjaan Bapak Ibu berniat ibadah, langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka bernilai ibadah. Setelah dapat, bawa pulang jadi modal, kembangkan usaha, pertanian, pendidikan, beli tanah, tanam kelapa, tanam padi, asal jangan tanam duit. Kemarin ada yang ngirim ke WA, tanam duit. Pas ditanya, kenapa kau tanam duit? Tanam padi, tumbuh padi, tanam semangka, tumbuh semangka, tanam duit, tumbuh duit. Udah error orang sekarang. Oleh sebab itu maka pahami bahwa hidup yang singkat ini adalah tak lain tujuan Allah supaya kita beramal. Mudah-mudahan sejam pengajian malam ini pun bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa kesimpulan dari pengajian ini Pak Ustadz? Saya yakin Bapak Ibu di Brunei Darussalam ini cerdas-cerdas semua, sudah bisa menyimpulkan sendiri. Besok pagi jangan lupa sholat subuh, karena sholat Idul Adha pasti banyak sholat subuh yang banyak ketinggalan. Oleh sebab itu sholat ini tiang agama. Malam ini sholat isya, Masya Allah ramai berbondong-bondong. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Panitianya pandai, dibuatnya satu ini untuk ceramah, nah ini untuk